Halo para analis, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama gue Juan dan selamat datang di channel Asal Analisis. Di video kali ini gue akan membahas salah satu kasus pembunuhan berantai yang cukup fenomenal di masanya karena kasus tersebut tidak berhasil dipecahkan selama lebih dari 50 tahun. Tapi baru-baru ini dikabarkan tim penyelidik yang secara khusus menangani kasus dingin mengaku telah berhasil menemukan orang yang diduga kuat itu adalah pelakunya. Penasaran kan? Makanya pantau terus video ini, jangan sampai melek karena ceritanya baru saja dimulai. Oke, di pembahasan kali ini gue akan mengangkat kasus pembunuhan berantai yang bernama Zodiac Killer. Nah, gue yakin pasti ada beberapa di antara kalian yang sudah pernah dengar cerita soal Zodiac Killer. Zodiac Killer adalah seorang pembunuh berantai yang kasusnya terjadi di California, Amerika Serikat. Nama Zodiac Killer sendiri berasal dari nama alias Zodiac yang digunakan oleh pelaku pada saat mengirimkan surat kaleng kepada media dan juga polisi. Menurut informasi yang gue dapetin ya, Zodiac Killer ini mengaku telah menghabisi 37 nyawa. Tapi pihak kepolisian sendiri merilis pernyataan resmi bahwa Zodiac Killer hanya menghabisi 5 nyawa. Sampai sekarang memang tidak diketahui secara pasti berapa jumlah korban Zodiac Killer yang sebenarnya. Apalagi, menurut pihak penyelidik, Zodiac Killer ini adalah seorang yang narsistik. Sehingga, apa yang disebutkan oleh Zodiac Killer bisa saja itu hanya pamer ala-ala dia. Kalau merujuk pada pernyataan resmi pihak penyelidik, kasus pertama terjadi pada tanggal 20 Desember tahun 1968 di Lake Herman Road, California. Jadi, awalnya ada sepasang kekasih yang bernama David Arthur Faraday berusia 17 tahun dan Betty Lou Jensen berusia 16 tahun yang ceritanya lagi berduaan di mobil di pinggiran danau. Nah, katanya sih, pas mereka lagi berduaan, tahu-tahu ada orang asing yang mendekati mobil mereka dan tanpa babi bu langsung ngedor mobil mereka. Karena panik, mereka berdua lari keluar dari mobil. Tapi sialnya begitu David keluar dari mobil, si pelaku langsung ngedor David sampai tewas di tempat. Sedangkan pasangannya, si Betty, harus tewas setelah didor pada saat dia sedang lari menyelamatkan diri. Selanjutnya, kasus kedua terjadi pada tanggal 4 Juli tahun 1969, di mana pada saat itu korban yang bernama Darlene Elizabeth Ferrin berusia 22 tahun dan Michael Reynold Mageau berusia 19 tahun sedang berada di dalam mobil Darlene. Lalu, mobil mereka disamperin oleh seorang pria yang mana pada saat itu pria tersebut membawa sebuah senter dan juga senjata api. Lagi-lagi, tanpa babi bu, pria tersebut langsung ngedor mereka. Beruntungnya, Michael berhasil selamat walau harus mengalami luka yang cukup parah. Sedangkan Darlene sendiri tidak berhasil selamat dan dinyatakan tewas setelah tiba di rumah sakit Kaiser Foundation. Michael yang selamat menuturkan bahwa pelaku adalah seorang pria berkulit putih dengan tubuh gemuk dan memiliki tinggi sekitar 170 cm. Lalu kasus ketiga terjadi pada tanggal 27 September tahun 1969, di mana pada saat itu korban yang bernama Brian Calvin Hartnell berusia 20 tahun dan Cecelia Ann Shepard berusia 22 tahun dikabarkan sedang bersantai di tepi danau Berryessa di Napa County. Lalu tiba-tiba mereka didekati oleh seorang pria misterius yang membawa senjata api. Pria tersebut lalu mengikat Brian dan juga Cecelia sebelum akhirnya mereka berdua ditikam secara brutal. Dan ternyata cuy, pada saat itu mereka masih hidup dan berhasil meminta pertolongan setelah beberapa menit berteriak tolong. Di kejadian kali ini, Brian berhasil selamat,
Namun sayangnya, Cecilia harus meninggal setelah 2 hari mendapatkan perawatan di rumah sakit. Menurut kesaksian dari Brian, saat itu pelaku yang diduga adalah Zodiac Killer menggunakan kostum semacam topeng dan juga jaket. Menurut kesaksian dari saksi mata yang berada di sekitar lokasi kejadiannya, memang sekitar 2 jam sebelum terjadinya insiden ini, ada seorang pria misterius yang berjalan mondar-mandir terus. Lalu, pihak kepolisian akhirnya membuat sketsa wajah dari keterangan para saksi. Dan ternyata, profil tubuh pelaku memang mirip dengan apa yang disampaikan oleh Michael yang menjadi korban kedua dari kasus Zodiac Killer, di mana pihak polisian menyebutkan bahwa pelaku memiliki tubuh yang agak gemuk, rambut berwarna gelap, serta rambutnya dibelah pinggir. Singkat cerita, selang 2 minggu kemudian, atau tepatnya pada tanggal 11 Oktober tahun 1969, lagi-lagi ditemukan kasus yang diduga merupakan hasil perbuatan Zodiac Killer, di mana kasus keempat ini menimpa seorang supir taksi yang bernama Paul Lee Stein berusia 29 tahun. Paul sendiri ditemukan tewas mengenaskan dengan luka dor di kepala bagian belakangnya. Setelah Paul didor, pelaku ternyata diketahui mengambil kunci mobil, dompet, serta baju korban yang masih berlumuran darah. Saat itu, ada 3 orang saksi mata yang melihat secara langsung kejadian tersebut, dan mereka memutuskan untuk langsung melaporkannya ke polisi. Nah, pada saat polisi lagi menuju lokasi TKP ternyata polisi pernah berpapasan dengan seorang pria yang diduga itu adalah pelakunya. Namun sayangnya polisi waktu itu tidak menaruh rasa curiga sama sekali kepada pria tersebut, karena polisi menduga pelakunya adalah seorang kulit hitam. Apalagi pada saat itu polisi masih menerapkan racial profiling ketika terjadi kasus kriminal. Menurut kesaksian dari polisi yang papasan, terduga pelaku memiliki tubuh yang besar, tinggi, memiliki rambut dengan model cepak, dan berkacamata. Sayangnya, setelah polisi berusaha mencari pria tersebut, hasilnya nihil. Sebenarnya masih cukup banyak kasus-kasus yang diduga merupakan hasil perbuatan dari Zodiac Killer. Misalnya, tewasnya seorang sopir taksi yang bernama Ray Davis pada tanggal 10 April tahun 1962 di Oceanside, California. Lalu kasus tewasnya seorang pria yang bernama Robert Domingos dan juga tunangannya yang bernama Linda Edwards pada tanggal 4 Juni tahun 1963 di pantai dekat Lombok. Selanjutnya, ada sebuah kasus yang paling dicurigai berhubungan dengan Zodiac Killer. Kejadian kali ini menewaskan seorang wanita muda berusia 18 tahun yang bernama Cherry Jo Bates di Riverside City College. Cherry sendiri ditemukan tewas mengenaskan dengan luka tikaman dan kepala nyaris putus. Berdasarkan bukti dan keterangan yang berhasil dikumpulkan oleh pihak penyelidik, diyakini bahwa pelaku setidaknya pernah bertugas di kemiliteran. Karena si pelaku memiliki tubuh yang tinggi besar, memiliki rambut model cepak, mahir menggunakan senjata api, dan juga paham dengan kode sandi. Lalu, pelaku juga diduga tinggal di area California karena kasus-kasus yang berhasil diidentifikasi berada di area California. Kemungkinan pelaku juga tidak menjalin hubungan asmara dengan siapapun, atau setidaknya pernah merasakan trauma patah hati, karena korbannya sendiri kebanyakan merupakan pasangan. Zodiac Killer juga diduga adalah orang yang sangat narsistik dan juga merasa bahwa dirinya lah yang paling pintar. Karena si pelaku selalu meninggalkan kode, menuliskan surat rahasia, atau bahkan melaporkan kejahatannya kepada media maupun kepolisian. Serta Zodiac Killer ini diduga memiliki sebuah jam tangan bermerek Zodiac, di mana jam tangan tersebut memiliki simbol yang sama dengan tanda yang diberikan oleh Zodiac di suratnya. Dari semua ciri di atas, polisi sendiri berhasil mengumpulkan ribuan terduga pelaku. Namun, dari ribuan terduga pelaku tersebut,
hanya ada beberapa yang diduga kuat itu adalah pelaku sebenarnya. Terduga pelaku yang paling sering disebut dan paling dicurigai adalah Arthur Lake Allen. Pasalnya, Arthur sendiri diketahui memiliki banyak hal yang menyerupai karakteristik Zodiac Killer. Bertengah gila. Misalnya, kesaksian korban selamat yang bernama Michael menyebutkan ciri yang sama dengan Arthur. Arthur sendiri juga diketahui memiliki latar belakang militer, sebab pernah bertugas selama 2 tahun di Angkatan Laut sebelum akhirnya dikeluarkan pada tahun 1958. Dia juga pernah menerima hadiah dari ibunya berupa jam tangan merek Zodiac pada bulan Desember tahun 1968. Lalu, pada bulan September tahun 1974, Arthur ditangkap dan dipenjara karena tindakan pelecehan di bawah umur. Menariknya, sejak Arthur ditangkap, Zodiac juga berhenti mengirimkan surat. Sedangkan menurut kesaksian dari teman-temannya pada tahun 1968, Arthur pernah mengakui pada teman-temannya bahwa dia tertarik berburu manusia. Hal ini cocok dengan surat dari Zodiac Killer pada bulan Juli tahun 1969 yang menyatakan bahwa dia lebih senang berburu manusia daripada hewan. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1969, Arthur juga pernah mengatakan kepada temannya yang bernama Ralph Spinelli bahwa dia akan menghabisi seorang supir taksi di San Francisco. Dan tepat keesokan harinya, Paul si supir taksi ditemukan tewas. Alhasil, polisi menginterogasi Arthur berdasarkan keterangan dari teman-temannya. Namun sayangnya, karena kekurangan bukti, Arthur kembali dilepaskan. Bahkan menurut pihak kepolisian, tulisan Arthur dengan tulisan Zodiac Killer itu berbeda. Terduga pelaku kedua bernama Richard Gaikowski. Richard dikatakan juga pernah menjadi tentara di Angkatan Bersenjata AS pada tahun 1950-an. Dia juga diketahui tinggal di California sejak tahun 1963, yang ternyata tempat tinggalnya itu hanya berjarak sekitar 5 mil dari lokasi kejadian TKP kasus penghilangan nyawa David dan Betty. Richard sendiri memang memendam kebencian terhadap polisi. Pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1971, Richard pernah menjadi penulis di surat kabar independen Good Times. Dikabarkan, Richard sendiri sering menuliskan narasi yang memojokkan polisi pada saat itu. FYI aja nih guys, ternyata Zodiac Killer sering mengirimkan surat dengan nada ejekan kepada pihak kepolisian. Dan dalam artikel yang dibuat oleh Richard, ditemukan bahwa dia menggunakan nama panggilan Guy atau Gike, yang mana ternyata di salah satu suratnya si Zodiac Killer ditemukan juga kata Gike. Dan polisi yang waktu itu berpapasan dengan terduga pelaku penghilangan nyawa, Paul si supir taksi, mengaku bahwa suara Richard sangat mirip dengan orang itu. Bahkan menurut kesaksian polisi pada saat itu, dikatakan bahwa pelaku menggunakan kacamata, dan ternyata Richard juga menggunakan kacamata. Yang paling menarik adalah fakta bahwa Zodiac Killer pernah berhenti mengirimkan surat pada tahun 1971, di mana pada tahun itu Richard harus dirawat di rumah sakit jiwa. Lalu tiba-tiba pada tahun 1974, si Zodiac kembali mengirimkan surat lagi. Dan ternyata pada tahun itu juga, Richard juga keluar dari rumah sakit jiwa. Lalu surat-surat Zodiac Killer setelah tahun 1974 lebih banyak berisi pesan-pesan dari film. Yang mana ternyata setelah Richard keluar dari rumah sakit jiwa, dia bekerja sebagai staf bioskop. Terduga pelaku ketiga bernama Richard Rick Marshall. Marshall diketahui pernah bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat pada umurnya ke-18. Diketahui juga bahwa sejak tahun 1960-an, Marshall mulai tinggal di California. Di beberapa keterangan saksi, disebutkan bahwa Zodiac Killer memiliki perawakan tubuh yang gemuk, yang mana Marshall memang memiliki tubuh yang gemuk dan juga berkacamata.
Lalu pada tanggal 8 September tahun 2008, Marshall akhirnya meninggal karena penyakit Parkinson yang dideritanya. Di akhir hayatnya, ternyata Marshall sering bertindak tidak wajar dan juga emosional ketika dirinya dikaitkan dengan Zodiac Killer. Sebenarnya, masih ada beberapa orang yang dicurigai sebagai pelaku. Namun, pada tahun 2021 kemarin, tim penyelidik spesialis kasus dingin yang menamakan diri mereka sebagai The Case Breakers mengaku berhasil menemukan seorang pria yang menurut mereka adalah pelaku Zodiac Killer yang sebenarnya. Pria ini bernama Gary Francis Poste. Poste sendiri diketahui telah meninggal pada tanggal 14 Agustus tahun 2018 kemarin. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan dari The Case Breakers, ditemukan fakta bahwa Poste sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang berjarak 15 menit dari lokasi tubuh Cherry ditemukan. Polisi yang menangani kasus Cherry pada saat itu menemukan sebuah barang bukti berupa jam tangan yang berlumuran cat. Menariknya, diketahui bahwa Poste setelah keluar dari angkatan militer, dia bekerja sebagai tukang cat selama 40 tahun. Selain ditemukannya jam tangan, polisi juga berhasil menemukan sebuah jejak kaki yang diduga itu adalah milik pelaku. Jejak kaki ini diketahui berasal dari sepatu dengan model militer. Dan ternyata guys, jejak kaki ini cocok alias identik dengan jejak kaki milik Poste. Dan di salah satu kasus Zodiac Killer ditemukan juga jejak kaki serupa. Lalu tim penyelidik ini juga menemukan fakta bahwa nama lengkap Poste dapat digunakan untuk memecahkan sandi yang diberikan oleh Zodiac Killer. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian bisa menebak siapa Zodiac Killer yang sebenarnya? Tulis analisis kalian di kolom komentar, ya. Kalau menurut gue pribadi, kemungkinan pelaku Zodiac Killer tidak hanya satu orang. Jadi, bisa aja kalau semua terduga pelaku tadi adalah pelaku yang sebenarnya. Makanya, polisi sampai sekarang tidak berhasil menemukan siapa pelaku yang sebenarnya. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.